deh. Simpelnya gini aja deh. Jadi kita tuh sebagai calon-calon penerus bangsa nih, masih muda-muda, masih banyak lah kesempatannya buat bisa memajuin negara. Kita tuh ya kata-kata dari aku berkelanalah sejauh-jauh mungkin, tapi jangan lupa di mana tempat kamu pulang. Wah. Halo semuanya, balik lagi nih, selamat datang di Ngomong-Ngomong Santai. Jadi kali ini saya Muhammad Fikri Maulana yang akan menemani podcast Ngomong-Ngomong Santai pada episode kali ini. Nah, untuk saat ini, untuk podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang apa ya? Mungkin topiknya ngerasa berat, tapi padahal topik ini tuh di genggaman kita nih sebagai warga negara Indonesia gitu kan. Topik kali ini adalah tentang nasionalisme di era globalisasi. Nah, tapi podcast episode kali ini tuh aku nggak sendirian teman-teman. Aku ditemani sama mahasiswa-mahasiswi yang mungkin dikatakan bisa dibilang paling melek di antara mahasiswa-mahasiswi lainnya tentang nasionalisme di era globalisasi. Mungkin langsung aja kita sambut ya. Ini cukup banyak kan ya mahasiswanya. Boleh, ada Azhar, ada Limong, Rifai, Farah, dan Zulfan nih. Kita bakal ditemani. Mungkin sebagai informasi bahwa mereka adalah mahasiswa-mahasiswi Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, khususnya di jurusan Teknik Manufaktur, program studi Manajemen Teknologi Rekayasa nih. Boleh, halo semuanya. Halo. Wah, capek kan nih? Jauh kan nih? Macet ya tadi di jalan? Lumayan Lumayan lah. Tapi gak apa-apa nih? Aman. Oke, halo semuanya. Halo, Pi. Jadi kami itu mau berterima kasih ya karena sudah diundang ke Ngomong-Ngomong Santai ini. Dan semoga Ngomong-Ngomong Santai ini berjalan dengan lancar ya. Kita bisa menjawab pertanyaan dan bisa mencerahkan semua jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Wah, nah itu dia teman-teman, bahwa banyak banget stigma nih ya. Stigma kalau generasi Z dan milenial tuh lebih barat atau mungkin lebih dikatakan K-pop gitu kan dibandingkan Indonesia gitu. Sebelum kita masuk ke lebih dalam, mungkin bakal ada apa ya, aku mau nanya-nanya sedikit gitu tentang teoritisnya. Apakah globalisasi itu musuh alami nasionalisme gitu? Boleh, siapa nih? Wah, menarik sekali pertanyaannya. Untuk awal-awal ini saya akan coba menjawab dulu deh. Oke, dari sudut teori, apa sih globalisasi itu? Jadi pengertian globalisasi itu merupakan proses dunia menjadi lebih terhubung tanpa batas itu. Jadi menurut Anthony Giddens yang tokoh yang merupakan saya kagumi, globalisasi ini membuat orang di seluruh dunia ini bisa saling terhubung gitu dengan cepat, yang saling mempengaruhi juga terhadap budaya luar. Kemudian pengertian nasionalisme itu sendiri menurut tokoh yang saya kagumi juga yaitu Benedict Anderson, nasionalisme itu merupakan rasa kebersamaan dalam suatu bangsa. Jadi meskipun kita agak kenal nih sama semua orang di Indonesia ini, tapi tetap kita itu bangsa Indonesia, itu tetap satu bangsa. Jadi bisa kita lihat dari pengertiannya. Jadi globalisasi dan nasionalisme itu bukan musuh, tetapi menjadi tantangan. Lebih kedua hal yang bisa berjalan bersama, bisa juga bentrok tuh kadang-kadang. Jadi di zaman sekarang ini budaya luar gampang banget buat masuk ke budaya Indonesia. Jadi beberapa orang mungkin lebih tertarik gitu untuk mencoba produk luar, untuk mencoba gaya-gaya barat atau Korea gitu. Tapi bukan berarti itu karena kita seperti itu
sifat nasionalisme kita itu hilang. Tetapi justru ini menuntut kita untuk tetap ingat siapa jati diri kita. Jati diri kita itu bangsa Indonesia, kita harus ingat. Jadi intinya globalisasi itu bukan musuh, tetapi tantangan yang harus kita gimana sih untuk cara menyikapinya. Kayak gitu aja sih. Betul tuh yang dikatakan Jopan, aku juga setuju. Jadi kita tuh jangan nganggap globalisasi itu sebagai musuh, tapi sebaliknya malah globalisasi itu bisa jadi tantangan dan kesempatan buat para nasionalis di Indonesia untuk menyampaikan nilai-nilai yang ada di Indonesia ke budaya luar gitu. Kayak yang dimaksud pertama dari tantangan tuh dimana globalisasi itu menjadi tantangan karena dimana kita harus bisa memanage adanya globalisasi itu yang sebaiknya gimana gitu. Kayak misal adanya globalisasi itu ya jangan jadi malah kita tuh terlalu fokus ke budaya-budaya luar gitu sampai lupa nih kalau kita tuh orang Indonesia, tanpa kita tuh terus-terusan kayak di sosial media gitu sering banget kayak update banget nih soal dunia luar, tapi nggak begitu tahu di Indonesia gimana, terus sama nggak menyampaikan juga gitu, nggak mau gitu kasih tahu gak budaya-budaya Indonesia gimana. Terus yang kedua, kesempatan. Jadi di era globalisasi itu bisa jadi kesempatan juga buat nasionalis di Indonesia gitu, buat menyebarluaskan lah budaya-budaya Indonesia yang sangat beragam ini gitu, dari Sabang sampai Merauke, dan juga memberitahu ke orang-orang gitu gimana Indonesia ramah dan baik-baik ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih buat apa ya, pengetahuan awal nih ya buat di podcast kali ini. Cuman mungkin aku mau ngasih tahu buat mahasiswa-mahasiswi bahwa ngomong-ngomong santai ini mungkin masih belum ada fasilitas yang memadai gitu kan. Mic juga masih cuman satu gitu kan. Jadi mungkin bisa ngomongnya bisa lebih kencang lagi gitu supaya nanti di podcast kali ini apa ya, penonton bisa mendengar dengan jelas suara-suara dari mahasiswa-mahasiswi pendapatnya gitu kan. Oke. Tadi mungkin aku singgung sedikit tentang tantangan nyata gitu. Mungkin bisa kita lihat di kasus Brand yang dimana talenta terbaik di Indonesia tuh lebih memilih buat keluar negeri karena mereka merasa apa ya, di luar negeri tuh ekonominya mereka dihargai gitu. Mereka dihargai secara finansial, secara bayarannya gitu. Nah, permasalahannya mungkin yang dipertanyakan, apakah bentuk yang mereka buat itu adalah salah satu pengkhianatan terhadap nasionalisme? Apa enggak nih? Coba, boleh. Siapa nih? Kalau menurut aku sih ya Kak, jadi kalau misalnya fenomena brain drain ini, atau kita misal angkat kasus deh yang lagi rame kemarin, itu hashtag kabur aja dulu. Nah sebenarnya ini tuh bukan, kalau misalnya kita lihat ini tuh tidak bisa dibilang pengkhianatan terhadap nasionalisme. Justru kalau misalnya kita lihat lebih cermat, kita lebih mendalami, sebenarnya ini tuh termasuk bentuk kritis secara diam dari generasi muda terhadap negara yang sedang seperti ini gitu kondisinya, negara Indonesia yang kondisinya mungkin masih banyak dipertanyakan oleh generasi muda gitu. Terus juga kalau misalnya emang kita lihat dari sekarang ya, mahasiswa, pekerja, banyak banget yang pengen tujuannya itu ke luar negeri. Mungkin kalau misalnya kita lihat dari sisi situ kayak banyak banget peluang-peluang yang bisa kita dapat kalau misalnya kita ke luar negeri. Terus juga ternyata kalau di luar negeri kok rasanya bisa lebih dihargai ya. Terus juga ternyata di luar negeri rasanya kita tuh bisa lebih mengembangkan diri kita lebih dalam lagi gitu. Jadi mungkin itu faktor-faktor banyak orang lebih memilih untuk keluar negeri. Dan itu tuh bukan hal yang harus dipermasalahkan karena emang itu bentuk pengembangan diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat secara rasional, ya emang di era globalisasi sekarang terutama ya itu merupakan hal yang wajar gitu Kak. Jadi terus juga kalau misalnya kita lihat nih dari ada pendapat namanya Jabdix Bhagwati, dia tuh bilang kalau misalnya tentang kasus
brain drain ini tuh ya wajar banget tenaga kerja untuk pindah ke luar negeri itu, karena itu tuh masih termasuk ke dalam dinamika sosial gitu. Jadi ya hal yang wajar, tapi harus dikritisi juga di bagian mananya. Yang penting kalau misalnya kita ada potensi untuk ke luar negeri, jangan lupa kita tuh harus ada feedback gitu, ngasih feedback ke Indonesianya tuh seperti apa sih. Jangan sampai kita ke luar negeri malah tidak membawa hal yang baik gitu terhadap Indonesianya. Jadi kayak kalau misal kita punya potensi ke luar negeri, ya kita juga punya potensi untuk mengenalkan Indonesia lebih dalam lagi, mungkin dari sisi kulinernya, terus juga baju daerah, terus juga adat, bahasa, banyak banget yang bisa kita perkenalkan. Jadi masing-masing dari individu kita sebagai warga negara Indonesia harus punya tanggung jawab secara moral gitu. Ya walaupun kita tinggal di negara yang bukan negara asli kita gitu Kak. Nah, setuju banget nih sama kamu Farah. Jadi itu kita sebagai mahasiswa, kita sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai generasi muda, kita nggak bisa memukul rata bahwa itu adalah pengkhianatan situasi brain drain tersebut. Di sini aku mau ngasih contoh lah, yang dari mana contoh ini berasal dari dua masa, yaitu masa lampau dan masa sekarang. Nah, pertama kita mulai dulu nih dari masa lampau. Di masa lampau ini kita tarik dari Bapak almarhum B.J. Habibie, yaitu Presiden RI ketiga. Jadi yang kita ketahui, dia menempuh dan menuntut pendidikan di luar negeri, yaitu di Jerman, dan dia menggunakan ilmu tersebut kembali di Indonesia dan untuk mengembangkan Indonesia. Yang seperti kita ketahui juga, dan Mas Fikri mungkin tahu, B.J. Habibie sudah membuat aparat di Indonesia. Terus kita lihat di masa yang sekarang. Di masa sekarang kita melihat banyaklah pemuda-pemuda yang sudah bekerja di misalkan PT Google, Microsoft, dan bekerja juga di NASA. Dan di mana itu adalah perusahaan ternama di luar negeri yang mungkin mempunyai kualitas industri yang jauh lebih mending lebih bagus daripada kondisi industri di Indonesia, yang dimana mereka pun juga tidak akan lupa dengan negara sendiri. Mereka menuntut ilmu di sana, mereka kerja di sana, dan mereka akan kembali di Indonesia dan menggunakan ilmu tersebut untuk mengembangkan Indonesia itu sendiri. Itu sekian dari aku. Oke, benar banget nih. Kayak setuju banget sih kayak dari tadi. Contohnya Presiden RI ketiga yaitu B.J. Habibie, yang dimana beliau belajar dari negara lain dan balik lagi ke Indonesia untuk memajukan negaranya sendiri gitu kan. Benar-benar nasionalisme yang sangat kuat banget di hati beliau gitu kan. Nah, mungkin bisa juga kita lihat bahwa fenomena netizen Indonesia tuh sangat patriotik atau sangat jiwa nasionalismenya tuh sangat kuat banget di media sosial. Sehingga ketika mungkin contohnya ada hashtag kabur aja dulu, netizen Indonesia tuh langsung meledak banget tuh. Pernah lihat gak? Kayak langsung meledak banget kasusnya gitu kan. Benar banget. Jadi itu tuh sebenarnya termasuk ke nasionalisme digital Kak. Jadi emang sebenarnya itu hal yang sangat kuat banget, sangat bikin berpengaruh. Tapi dia punya sisi gelapnya. Kalau misalnya tidak didasari dengan literasi, ya justru malah nasionalisme ini bakal berubah jadi chauvinisme, yang dimana rasa berlebihan benci gitu terhadap pihak asing. Nah itu hal-hal yang harus diwaspadai gitu. Nah, betul banget tuh teman-teman. Cuman ya sebenarnya dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan itu tuh sebenarnya pertanyaan-pertanyaan pembuka gitu. Kayak biasa disebut appetizer gitu kan. Sebenarnya podcast kali ini tuh ada pertanyaan utama yang dimana mungkin simple pertanyaannya, tapi kalau kita bedah sama-sama nih di podcast kali ini mungkin bisa 3 jam, 4 jam, 5 jam nih kita bedah satu pertanyaan aja nih. Jadi pertanyaannya itu, apakah generasi muda di Indonesia masih memiliki semangat nasionalisme gitu kan? Boleh siapa nih? Menurut kalian nih, masih pada punya nggak? Menurut aku masih sih. Kamu? Masih lah. Masih. Jujur dikit. Dikit. Wah, dikit Jadi nih. sebenarnya dibilang
nasionalisme masih ada rasa gitu. Cuman dibilang semuanya nasionalisme juga menurut aku sendiri sih enggak. Kenapa? Kalau aku lihat di lapangan gitu. Karena ketika ketika kita ini deh, misal kayak di Indonesia tuh kayak lagi rame-ramenya demo gitu. Kayak sebenarnya demo tuh bagus, kayak buat ngasih aspirasi ke negara tuh bahwa negara tuh kurangnya gini. Wah, kan jadi kelihatan gitu rasa nasionalisme kita tuh gimana gitu. Cuman kayak yang aku lihat tuh di lapangan tuh demo di Indonesia sendiri tuh nggak kayak gitu, lebih ke kayak banyak anak-anak muda yang FOMO lah, yang malah ikut cuman buat anarkis doang lah, yang di situ kan malah membuat buruk nama negara kita dong, kayak wah SDM orang Indonesia gini-gini nih gitu. Apalagi kan sekarang gampang viral gitu karena internet mudah diakses gitu. Betul. Makanya kayak kita tuh sebagai rakyatnya juga harus harus punya pikiran yang jernih lah, jangan asal main hakim sendiri istilahnya begitu. Karena dan juga negara juga harusnya kayak memberi ruang lah buat orang-orang yang ingin ngasih aspirasinya gitu, bukan malah menutup gitu negara juga, bukan malah tidur di kantor, kan kayak aneh aja gitu. Kalian tuh wakil negara gitu, kok kayak gitu sih, kayak aneh gitu. Wah, bahaya nih, bahaya. Harusnya kalian tuh ngasih ruang ke masyarakatnya, kayak apa sih kurangnya negara kita gitu. Terus juga kenapa aku bisa bilang generasi sekarang tuh masih nasionalismenya itu kurang gitu, gara-gara yang aku lihat di lapangan aja, mereka tuh kelihatannya tuh kayak so peduli gitu, kayak gini padahal mereka cuma FOMO doang. Terus yang aku lihat tuh di lingkungan aku juga, entah di lingkungan aku doang atau kebanyakan, tapi harusnya kebanyakan karena hal ini tuh sering viral di mana-mana. Umum banget. Udah umum banget gitu. Bahkan iklannya pun di TikTok bisa lewat. Aku bingung. Wah, gitu. apa nih? Gitu. Ya itu judul. Kan aku bingung nih. Dan kebanyakan yang main judul tuh bukan orang-orang yang udah tua, yang udah kakek-kakek, enggak, tapi generasi muda sekarang gitu. Yang aku pun bingung, kayak mereka tuh kayak ngomongnya cinta negara gitu, tapi mereka main judul gitu kayak bertolak belakang gitu, yang dimana kan judul itu sendiri bukan membuat kaya negara kita, lebih ke membuat miskin negara kita gitu. Jadi bagi aku dari situ aja generasi sekarang tuh udah kelihatan gitu, kayak mereka tuh rasa nasionalismenya tuh kayak cuman FOMO doang deh gitu, tapi dari perilaku yang mereka kasih pun kayak enggak gitu. Jadi bagi aku mah kayak sebenarnya nasionalisme di tubuh kita tuh ada, cuman terkadang kita tuh suka melenceng dari hal tersebut dengan karena satu hal yaitu FOMO ya jadi orang jangan pada FOMO lah gitu, kayak kita bisa gini ya udah sebisanya kita aja, jangan ikut-ikutan lah, apalagi hal-hal yang kayak negatif gitu yang bisa merusak negara lah gitu. Nah, buat teman-teman nih, kenapa sih tadi disebut judul tuh memiskinkan negara kita? Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau misalkan judul itu mayoritas dikuasai oleh negara luar, bener gak nih? Ya, dari Kamboja lah. Nah, salah satunya adalah Kamboja. Makanya kenapa disebut ketika kita main judul itu malah memiskinkan negara kita gitu. Nah, dari tadi kita udah bincang-bincang santai yang dimana nama podcast kita. Mungkin kalau aku ambil kesimpulan nih, bener kan ya? Kalau misalkan nasionalisme tuh bukan berarti kita menutup keluar, tapi mungkin lebih ke pintar kali ya, lebih ke smart aja gimana kita memanfaatkan adanya teknologi, adanya emang perkembangan zaman semakin maju banget gitu kan gitu. Ya, tepat sekali, Pik. Jadi di era globalisasi, menjadi nasionalis berarti menjadi individu relevan secara global tanpa kehilangan akar lokal. Kita bisa menggunakan teori globalization, globalization, atau simpelnya ya global sama lokal. Global lokal. Ya, jadi kita tuh harus bisa mengonsumsi produk-produk global dengan baik dan mengetahui betul itu yang mana yang baik dan mana yang buruknya. Terus kita juga
harus mampu juga mengekspor nilai-nilai yang ada di negara kita keluar kayak gitu sih. Oh, berarti lebih ke memilah sama lebih ke memanfaatkan peluang gitu kan? Iya. Wah. Oke. Nah, nggak kerasa banget nih teman-teman. Kalau semisalkan podcast episode kali ini udah mau udahan nih. Wah, sedih gak nih? Jujur sedih sih. Ah. Kurang lama sih. Gak apa-apa ya. Mungkin buat episode selanjutnya kita bisa bertemu kembali di episode selanjutnya gitu tentang kita bahas lebih dalam tentang nasionalisme atau mungkin kita bahas tentang topik lainnya gitu kan. Nah, sebagai penutup ada gak sih pesan dari kalian buat apa ya? Buat teman-teman teman-teman ngomong-ngomong santai di sana yang sedang ngedengerin kayak apa ya? Mungkin yang mereka yang masih kurang nasionalismenya nih, ada gak sih kata-kata buat mereka? Siapa nih kira-kira nih? Siapa nih? Boleh nih, bebas. Pokoknya mas stop judul udah. Dari Yulvan dulu deh. Karena dari aku ya sama stop jedol pokoknya mah. Jadi kita tuh hidup di era globalisasi ya, yang mana kita hidup di era serba cepat, serba modern, serba kebuka. Nah, tapi di tengah itu tuh yang penting bukan seberapa jauh kita untuk mengikuti era ini, era globalisasi, tapi seberapa kuat kita memegang teguh identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi modern itu penting, tapi mempunyai jati diri itu wajib. Kelas. Ada lagi kan ya? Wah, mantap banget nih. Ada lagi gak? Mungkin ini ya pesan dari aku kayak tadi Azhar bilang kan baca peluang. Nah, kalian harus buka mata kalian kalau misalnya sosial media tuh sekarang makin luas. Kalian udah tahu isu-isu politik bukan lagi dari TV tapi bisa dari TikTok, bisa dari IG, bisa dari status WA, banyak banget. Jadi kayak manfaatkan peluang itu dan ambil positifnya. Wah, oke. Ada lagi dah. Simpelnya gini aja deh. Jadi kita tuh sebagai calon-calon penerus bangsa nih, masih muda-muda, masih banyak lah kesempatannya buat bisa memajuin negara. Kita tuh ya kata-kata dari aku, berkelanalah sejauh-jauh mungkin, tapi jangan lupa di mana tempat kamu pulang. Wah, gitu ya teman-teman ya. Luar biasa banget nih teman-teman. Jadi nasionalisme itu bukan soal membenci yang asing, tapi soal mencintai yang milik sendiri dengan cara yang cerdas. Nah, terima kasih banget nih teman-teman mahasiswa-mahasiswi Politeknik Manufaktur Negeri Bandung yang udah memberikan insight buat teman-teman podcast kita gitu kan. Terima kasih. Mungkin saya Fikri pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Buat mungkin tetap bangga, tetap kritis dan juga tetap Indonesia gitu kan. Oke, see you the next episode. Bye bye.